Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Sugeno Arif dari Forum News Network. Operasi tangkap tangan suap dana hibah di Pemprov Jawa Timur ini tengah bergulir menjadi bola panas yang liar. Spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah Adi Haryono bakal menyusul menjadi tersangka setelah KPK menemukan barang bukti ketika mereka melakukan penggeledahan di ruang kerja ketiga pejabat utama di Pemprov Jawa Timur itu. Hari Rabu, 21 Desember 2022, sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja para pejabat Pemprov Jawa Timur. Dari ruang kerja para pejabat tersebut, termasuk ruang kerja gubernur dan wakil gubernur dan serta sekda ini, KPK memboyong 3 koper barang bukti. Apa saja isinya? Ini kan yang mengundang kecurigaan publik, kok sampai ada 3 koper yang diusung. Dalam penjelasannya kepada media, jubir KPK Ali Fikri mengatakan para penyidik mengamankan sejumlah dokumen. Terdiri dari sejumlah dokumen penyusunan anggaran dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Jawa Timur, itu kata Ali Fikri. Pernyataan Ali Fikri inilah yang dikutip oleh media kemudian memicu spekulasi kemungkinan KPK akan menjadikan Khofifah, Wagub Emil Dardak, dan Sekda Adi Haryono itu sebagai tersangka, menyusul 4 orang tersangka lainnya. Apalagi sebelumnya, sebelum penggeledahan itu dilakukan dan di ruang Khofifah dan Emil ini kan muncul pernyataan dari Menteri Koordinator Marinvest Luhut Panjaitan yang mengkritik cara KPK menangani korupsi dengan melakukan OTT. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara live di Bloomberg TV. Saya bicara di live Bloomberg. Saya jelaskan mengenai Indonesia. Saya bilang ada 4 pilar kami. Satu itu ada efisiensi. Efisiensi apa? Digitalisasi. Yang kedua hilirisasi. Yang ketiga dana desa. Saya jelaskan pada mereka. Tentu harga komoditi. Tapi 2 pertama tadi itu kunci, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, pasti bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga. Ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Menurut Luhut, OTT itu membuat jelek citra Indonesia di dunia internasional. Pernyataan Luhut ini kemudian didukung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, inilah pernyataan Luhut inilah kemudian mengundang kritik dari berbagai penjuru. Ada juga kemudian yang menghubung-hubungkan pernyataan Luhut dengan Mahfud MD dan kedekatan hubungan keduanya dengan Khofifah Indar Parawansa. Mereka sama-sama dikenal dekat sejak masih menjadi menteri dan orang dekat Gus Dur, dan hubungan tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Nah, ini kan kemudian apa ini ada kaitannya dengan Khofifah gitu ya spekulasinya. Nah, kedekatan Luhut ini memang sangat terlihat dengan Khofifah. Luhut misalnya dalam berbagai kesempatan itu masih melakukan ketika melakukan kunjungan ke Jawa Timur, bertemu dengan para kiai NU itu selalu didampingi oleh Khofifah, dan orang bertanya-tanya apa ya urusannya Menko Marinvest ini bertemu dengan para kiai ini gitu kan, ini nggak sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya ya. Sebelumnya dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Desember itu KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak bersama dengan 3 orang lainnya. Ini Golkar, ini perlu catat, Luhut itu adalah sekarang ini menjadi Ketua Dewan Penasihat dari DPP Partai Golkar. Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan oleh tim KPK mengamankan 4 orang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022
sekitar jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah Jawa Timur yang terdiri dari pertama STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Yang kedua adalah RS, staf ahli dari STPS. Yang ketiga adalah AH, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator Pokmas atau kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat, IW alias Eeng, koordinator lapangan Pokmas. Adapun kronologis tangkap tangan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau yang mewakilinya terkait dengan pengurusan alokasi dana hibah. Rabu 14 Desember 2022, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari AH kepada RS sebagai perwakilan STPS di salah satu mal di Surabaya. Selanjutnya, masih di hari yang sama, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim KPK secara terpisah mengamankan beberapa pihak di lokasi berbeda. STPS dan RS diamankan di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, AH dan IW masing-masing diamankan di rumah kediamannya di Kabupaten Sampang. Kemudian turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapura dolar dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK ini. Menjawab pertanyaan wartawan, Khofifah mengaku tidak ada dokumen apapun yang disita oleh KPK dari ruang kerjanya maupun dari ruang kerja Wagub Emil Dardak. Namun menurut Khofifah, KPK itu menyita sebuah flash disk dari ruang kerja Sekretaris Daerah Adi Haryono. Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada dokumen yang dibawa, persisnya seperti itu, posisinya seperti itu, kata Khofifah. Keterangan Khofifah ini dibantah oleh oleh Pak Sekda. Ya, dia mengaku tidak melihat KPK menyita flash disk sebagaimana dijelaskan oleh Gubernur Khofifah. Di ruang kerjanya, kata Adi, KPK itu hanya melihat-lihat dan menjadikan ruang kerjanya ini semacam ruang sekretariat ya. Ketika KPK menggeledah sejumlah ruang pejabat lainnya, termasuk ruang Kepala Badan Perencanaan Daerah. Di ruang Kepala Bapeda inilah penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, diantaranya dokumen penyusunan anggaran APBD. Sampai sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari KPK apakah akan memeriksa Khofifah dan Emil Dardak maupun Adi Haryono, apalagi kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka, karena ini tapi rumornya itu luar biasa santer di luaran ya. Tetapi seperti dikatakan oleh Ali Fikri, siapapun itu akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga makin jelas dan terang. Itu kata Ali Fikri ketika ditanya oleh wartawan tentang kemungkinan memanggil dan memeriksa Khofifah dan Wagub Emil Dardak. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.